Hai hai hai, selamat datang di Puan Conversation, ngobrol seru bareng Puan seputar karir, mental health, dan self-improvement. Selamat mendengarkan ya. Halo, ketemu lagi di Puan Conversation bersama aku, Moza Adela Karmaneta, biasa dipanggil Moja, dari Divisi Sosial Media Development. Dan rekanku hari ini ada Kak Verena Ditakanya Prasanta, atau biasa dipanggil Kak Ave, dari Content Designer Development Puan Bisa. Langsung aja aku sapa Kak Ave-nya ya. Halo Kak Ave, apa kabar Kak? Ngomong-ngomong, lagi sibuk apa nih selain menjadi volunteer di Puan Bisa? Halo Kak Mojak, puji Tuhan nih aku kabar baik banget. Nah sekarang aku selain jadi volunteer di Puan Bisa, aku lagi sibuk kuliah semester 4 dan kebetulan banget nih minggu depan aku mau UTS. Selain itu, aku juga sekarang sebagai pendamping senior untuk salah satu organisasi di gereja, dan juga aku adalah admin dan juga sebagai content creator untuk Instagram officialnya gereja aku nih Kak. Wah, keren-keren. Bisa dibilang lagi multitasking banget ya, Kak. Banyak yang perlu diurus, mulai dari kuliah, UTS, ngurusin komunitas, bahkan sekarang jadi admin dan konten kreator. Ngomongin soal multitasking nih, Kak Ave, episode kali ini kita akan membahas tentang multitasking or bad concentrating. Nah, kalau menurut Kak Ave, kira-kira bisa multitasking itu sesuatu hal yang baik atau yang buruk sih, Kak? Nah, ngomong-ngomong soal multitasking buruk atau baik, kalau menurut aku itu baik banget nih, Kak. Karena aku adalah orang yang termasuk seneng banget nih yang namanya multitasking. Aku terbiasa banget untuk hidup mandiri dan gak mau bergantung sama orang lain. Apalagi kalau lagi ngerjain tugas nih, aku nggak suka banget nih ketika harus menyerahkan tugas itu ke orang lain. Nah, dan aku juga sering banget nih dengar kata-kata bahwa wanita itu we were born to be multitask. Kayak Kak Mojak sering lihat nggak sih Kak, banyak banget nih ibu rumah tangga yang dia juga sekaligus entrepreneur atau karyawan kantoran dan juga masih sebagai teman untuk anaknya dan sahabat atau istri untuk suaminya. Nah, itu menurut aku keren banget nih Kak. Jadi aku suka banget nih bahwa multitasking itu baik as long as aku bisa mengerjakan dengan baik dan tertata. Iya, aku setuju banget sih Kak sama statement yang satu ini. Karena seperti yang kita tahu, banyak banget ibu rumah tangga yang bisa multitasking. Mulai dari ngurus pekerjaan di rumah, ngurus anak, atau mungkin pekerjaannya di kantor. Tapi nih Kak Ave, cukup berbeda sama pandanganku. Kalau menurutku sendiri, multitasking itu sebuah kebiasaan buruk. Kenapa aku bisa bilang begitu? Soalnya multitasking itu bisa menurunkan produktivitas kerja seseorang loh Kak. Biasanya, seseorang yang melakukan multitasking akan cenderung lebih tinggi untuk merasakan stres, burnout, dan bisa menurunkan fokus atau konsentrasi. Begitu, Kak Ave. Iya sih, aku juga setuju banget sama kamu, Ojak. Kadang aku juga sebagai seorang multitasker, sering banget nih ngerasain yang namanya stress dan burnout. Nah, Kak, tapi the bright side of multitasking, kita bisa jadi ngebuktiin nih, Kak, kalau kita bisa mengerjakan banyak hal dan hasilnya juga baik. Nah, jadi kita mampu nih untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar dan berbeda-beda gitu, Kak. Kalau aku boleh tahu nih Kak Ave, memang apa sih Kak alasan seseorang atau Kak Ave sendiri nih sering melakukan dan suka melakukan multitasking? Nah, seperti yang tadi aku udah bilang nih, Kak, aku tuh orangnya mandiri dan gak suka bergantung sama orang lain. Jadi nih, ketika aku punya banyak pekerjaan, aku lebih memilih mengerjakan semua pekerjaan itu sendiri dibandingkan membagi-baginya dengan orang lain gitu. Selain itu, ini hal buruknya sih, Kak. Aku tuh punya yang namanya trust issue. Jadi ketika aku harus harus memberikan pekerjaan itu untuk orang lain, aku kayak banyak banget nih pikiran kayak tugas ini tuh sebenarnya harus perfect dan ketika di kerjaan orang itu apakah ini akan perfect ataukah enggak gitu. Jadi aku lebih suka ngerjain semuanya biar hasilnya sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Nah, dan yang selanjutnya aku tuh juga orangnya tuh nggak bisa banget Kak yang ngerasain yang namanya gabut. Jadi aku tuh harus punya sesuatu yang bisa aku kerjain. Kerjain ini, kerjain itu dan segala macamnya. Dan juga nih Kak, aku pernah ketemu sama orang yang dia itu suka multitasking karena dia pengen banget terlihat keren di mata orang lain. Sebenarnya ini buruk sih Kak, tapi ada loh Kak orang yang kayak gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini
Biasanya nih dilihat dari mata orang lain bukan malah keren nih, tapi dia malah kelihatan angkuh. Apalagi ketika dia ngerjain banyak hal, tapi jatuhnya omong doang, kerjaannya nggak selesai atau kerjaannya nggak maksimal, gitu sih Kak menurut aku. Nah, gimana nih Kak menurutnya Kak Mojak? Oh, berarti yang aku tangkep dari omongan Kak Ave tadi, berarti dari dalam diri sendiri ya Kak, faktor seseorang melakukan multitasking. Aku sih juga mikirnya karena seseorang itu sering menunda pekerjaan, akhirnya numpuk, jadinya mau nggak mau dia melakukan multitasking di Kak Ave. Kak, tapi bisa juga loh faktor eksternal yang emang menuntut seseorang itu harus bisa multitasking. Kayak aku nih, sekarang kan aku lagi kuliah dan juga lagi mau UTS. Biasanya zaman-zaman mau UTS nih, tugas tuh numpuk banyak banget dan harus dikerjain satu waktu dan deadline-nya tuh kadang juga banyak banget nih kayak yang sama. Jadi aku mau nggak mau harus bisa ngelakuin semua tugas itu dengan baik, dengan waktu yang bersamaan dan harus bisa nih menerapkan yang namanya multitasking. Nah, aku juga mau highlight pernyataan kamu Jack tadi yang bilang kalau multitasking itu bisa nurunin konsentrasi atau fokus. Itu gimana sih Kak menurut kamu Jack? Nah, kalau soal itu Kak Ave, menurutku setiap orang yang melakukan multitasking otomatis udah pasti fokusnya terbagi ke beberapa pekerjaan. Jadi, ada kemungkinan juga timbulnya kesalahan-kesalahan di pekerjaan itu. Atau Kak, jangan-jangan memang seseorang yang suka multitasking itu memiliki konsentrasi atau fokus yang buruk. Ya nggak sih Kak Ave? Jadinya dia memang gampang banget ke distract sama hal-hal yang lain, akhirnya dia multitasking deh. Bener juga sih, Kak. Menurutku sih ada hubungannya nih Kak. Jadi tuh aku kayak pernah kayak gitu juga nih. Aku tuh nggak bisa konsentrasi sama sesuatu yang kadang suka ke distract. Karena aku udah mikir nih, aku punya tugas A, B, C, D. Nah, ketika aku lagi ngerjain tugas A, kadang tuh aku sering banget kepikiran sama tugas B, C, D yang sama sekali aku belum kerjain. Jadi nih, tips dari aku tuh kadang suka ngerjain tugas B, C, D, at least 1 sampai 2 kalimat aja, baru deh fokus lagi ke tugas A, sampai tugas A itu selesai, baru ngerjain ke tugas berikutnya gitu, Kak. Oh gitu Kak. By the way nih Kak Ave, jadi aku tadi sempat nemu di salah satu situs web tentang fokus seseorang yang multitasking. Ternyata riset membuktikan multitasking itu dimiliki sama orang yang fokusnya rendah. Soalnya seseorang itu pada dasarnya memang hanya bisa fokus pada satu tugas di satu waktu saja. Nah, bahkan ada penelitian dari University of Sussex bahwa multitasking itu bisa saja menurunkan fungsi otak yaitu memiliki gray matter atau pusat pikiran dan ingatan yang lebih rendah. Nah, iya setuju banget, Kak. Aku juga nemu nih. Bener banget yang dibilang sama Kak Mojak tadi tentang multitasking. Ternyata bisa loh menurunkan produktivitas sampai sebesar 40%. Itu banyak banget sih, Kak. Nah, makanya nih buat Puan dan aku sendiri yang emang hobi banget yang namanya multitasking, aku nemu tips yang berguna banget. Jadi, silahkan Puan nih ngelakuin multitasking, tapi hanya untuk tugas dan hal yang penting aja. Kalau Puan lagi ada tanggung jawab buat ngerjain pekerjaan yang penting, seperti contohnya kerjain PR sambil masak, nah silahkan kerjain keduanya dengan baik dan atur fokus Puan. Jangan sampai nih Puan malah lupa sama tugas yang penting itu. Jangan sampai Puan lagi ngerjain PR, tapi tiba-tiba sambil main HP lah, atau scrolling sosial media lah. Nah, main HP saat itu kan nggak termasuk ke dalam prioritas Puan. Hal-hal yang nggak penting itulah yang malah bisa bikin kita jadi overwhelmed. Ini juga dibuktiin loh dari penelitian, seseorang yang melakukan multitasking bisa menyelesaikan pekerjaannya 50% lebih lambat. Wow, jadi penting banget nih kita buat punya time management yang baik, dan itu sifatnya wajib ya, Puan. Bener banget, Kak. Aku setuju sama kata-kata Kak Ave. Kalau fokus dan prioritas itu harus kita miliki. Menurutku juga penting untuk selalu bikin to-do list. Dan kalau aku boleh tambahin sedikit nih, kita harus bisa kasih limit untuk diri sendiri terhadap jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dalam sehari ini tuh berapa. Kalau untuk orang-orang yang memang tidak terbiasa multitasking, tetapi ada tuntutan kerjaan yang banyak, tips dari aku, selesaikan tugasnya satu persatu, kerjakan berdasarkan prioritas.
Oke deh, mungkin itu aja sih tips yang bisa aku dan Kak Ave sampaikan seputar multitasking. Jadi, bagaimanapun cara teman-teman menyelesaikan tugas, entah itu multitasking ataupun tidak keduanya, tetap ada aturannya masing-masing ya. Seru banget nih Kak Ave obrolan kita kali ini. Makasih banyak ya Kak Ave udah mau diskusi bareng di Conversation kali ini. Thank you juga Kak Mojok buat insight-insightnya yang keren banget. Nah, semangat juga nih buat puan semua dalam mengerjakan tugas-tugas kita sehari-hari ya. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk puan semua. Siap-siap banget, Kak. Oke, terakhir nih, aku mau ingetin Puan untuk ikutin sosial media Puan bisa. Mulai dari Instagram, TikTok, LinkedIn, dan juga Telegram. Karena banyak banget informasi-informasi dan diskusi seru serta bermanfaat tentunya. Dan yang terakhir, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!